Oke, balik lagi bersama di channel Adit Arifin 878. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa kalau nanti kalian suka, jangan lupa di like, comment, share. Oke, mari kita langsung mulai baca ceritanya. Suanggi, sang pemakan organ bayi. Part 6 atau bagian ke-6. Rumah berdinding papan yang dicat kapur gaduh dengan hilir mudik warga kampung yang keluar masuk ingin menyaksikan sendiri gerangan yang terjadi pada sang penghuni. Di dalam, Beng tergolek di atas bangku kayu panjang dengan ikatan di kaki dan tangannya yang belum dilepas, berjaga-jaga agar tak ada lagi kejadian tak terduga seperti yang dialami istrinya tadi. Beng memandang mereka liar, penuh ketakutan dan kebingungan. Di dekatnya Nina merintih memelas dalam pelukan adik ipar. Rasa cinta seorang istri membuat dia tak mau jauh meski sempat dibuat tak sadarkan diri oleh lelaki tambatan hatinya itu. Musibah beruntun yang dialami membuat ikatan mereka terasa lebih kuat dari yang sudah-sudah. Kerumunan warga mencair saat Haji Ismail muncul di depan pintu. Semua memberi jalan pada sang sesepuh kampung. 3 pemuda dari kampung sana yang sedari tadi berdiri diam di pojok ruangan, maju saat beliau menanyakan siapa yang awalnya menemukan Beng seperti itu. Haji Ismail mengajak mereka ke dapur agar tak terganggu. Keempatnya mencari tempat yang pas. Akhirnya bangku meja makan dipindahkan ke pojok agar lebih dekat satu sama yang lain. Beliau menyimak dengan seksama setiap detil dari cerita mereka. Sesekali beliau juga bertanya. Saat dirasa cukup, keempatnya kembali ke ruangan depan. Haji Rahmat tampak sudah berada di situ. Haji Ismail mendekatinya dan berbisik, "Kita membutuhkannya sekarang jika ingin Beng cepat pulih." Haji Rahmat mengikuti. Keduanya beriringan keluar. Namun ingat, bukan dengan meminta tolong, tapi perintahkan. Haji Ismail mengangguk. Untuk urusan gaib seperti ini, biasanya iblis memanipulasi manusia agar tunduk dan berada di bawah pengaruhnya dengan mengkondisikan sesuatu agar manusia memohon pada iblis maupun pengikut iblis seperti dukun, tukang ramal, maupun penganut ilmu hitam yang bersekutu dengannya. Yang lemah imannya pada akhirnya tanpa sadar menjadikan mereka sebagai tempat persandaran dan menafikan keberadaan sang kuasa. Di situ pintu kemusyrikan pelan-pelan mulai terbuka. Tapi bagi yang paham hakikat tingginya derajat manusia di atas makhluk lain, tak akan mau berurusan dengan perkara seperti itu. Jikapun harus, dia tak akan menempati dirinya di bawah. Kasta manusia tetaplah tertinggi di antara semua makhluk, bahkan di atas malaikat. Karena ada Nur Muhammad, sang kekasih dari yang maha memiliki. Tinggal bagaimana memelihara dan menjaga kemurnian dan kehormatan itu. Yang sadar tentu tak akan menodai hakikat asli yang dianugerahkan oleh sang kuasa.
yang dimulai saat Adam diciptakan, di mana semua makhluk diperintahkan bersujud padanya. Iblis yang sombong dan dengki menyimpan dendam dan akan berupaya sekuat tenaga membalikan hakikat tersebut dengan segala tipuan daya, agar anak cucu Adam yang berbalik bersujud dan memohon kepada iblis, entah lewat bangsanya atau lewat manusia-manusia yang bersekutu dengannya. Mereka yang tertipu hanya akan meraih penyesalan tak berkesudahan karena telah membuang sesuatu yang teramat sangat berharga. Pintu dibuka sang pemilik saat diketuk oleh Haji Ismail. Ada raut keheranan di wajah sang pemilik sebelum mempersilakan kedua tamunya masuk. Tapi kedua orang itu hanya berdiri di depan pintu. Ada tugas untukmu. Seseorang terkena sihir seperti dari Suanggi. Bu Sarti, sang pemilik rumah, mengernyitnya. Kening menatap Haji Ismail. Siapa? Haji Ismail menghela nafas sejenak. Beng. Duh, enak saja. Setelah apa yang mereka lakukan, terus sekarang aku harus menolong mereka. Haji Rahmat berkata perlahan tapi tegas. Hei Bu Sarti, kau lihat dengan siapa kau bicara? Bu Sarti melirik Haji Ismail yang menatap tajam. Seketika hatinya dipenuhi rasa gentar. Dengan berat dia mengangguk. Selesai menutup pintu, ketiganya segera beranjak. Sosok berkepala lancip seperti kandal dengan bola mata berwarna merah tertawa berkekeh-kekeh. Tangannya menjulai hendak mencekik Beng. Di sebelahnya seekor serigala besar menggaum memperlihatkan taring besar yang siap mengoyak perutnya. Beng menjerit keras hendak memberontak, tapi apa daya tangan dan kaki terikat kencang. Beberapa makhluk buas lain muncul dan memegang dengan kuat. Beng mengatupkan mulutnya rapat-rapat saat si kepala lancip hendak menyuapkan belasan belatung. Beng menggelang kencang, tapi tak berkutik saat beberapa cakar menahan kepalanya. Beberapa belatung sempat ia buang, tapi sebagian lagi terlanjur tertelan masuk ke perut. Seketika Beng mulai mual luar biasa. Lambungnya terasa berputar sangat cepat, dan muntahlah dia mengeluarkan segala isi perut. Kemudian lemas terkapar. Tubuhnya sangat letih, bahkan untuk membuka matanya seakan tak ada tenaga lagi. Beng pasrah. Terserah apa yang mau mereka lakukan. Dia siap jika ajalnya sudah di situ. Tapi tunggu dulu. Sayup Beng mendengar nama disebut oleh suara yang sangat dikenal. Suara wanita yang paling dicintainya. Beng lirih. Nina. Sayup-sayup suara tadi berubah menjadi histeris. Alhamdulillah. Iya, Beng. Ini aku Nina. Sadarlah, Beng. Perlahan Beng membuka matanya. Yang pertama dilihat adalah kabut tebal yang semakin lama makin menipis. Dari balik kabut itu perlahan-lahan muncul beberapa wajah. Dan saat kabut tersebut lenyap,
Beng tersadar bahwa dia sedang berada di rumahnya. Beng hendak berdiri tapi tertahan oleh tali yang mengikat. Nina mendekati mengusap kedua pipinya. Beng memaksakan untuk tersenyum. Belum pernah sebahagia ini dia merasakan bertemu lagi dengan sang istri. Nina melihat ke Haji Ismail. Dia telah sadar, Pak. Haji Ismail mengangguk. Beberapa pemuda segera membuka tali yang mengikat. Nina menghambur memeluk sang pujaan hati dan melupakan segala emosi di dadah bidang itu. Sakit atas musibah yang beruntun dan sedih yang luar biasa atas semua yang dialami. Wanita tua yang sadar tadi memperhatikan. Pelan beranjak pergi, tapi langkahnya tertahan sebelum mencapai pintu saat Haji Ismail memanggilnya. Bu Sarti, tunggulah sebentar. Haji Ismail menoleh pada Nina. Matanya mengisyaratkan sesuatu. Disertai rasa malu yang sangat, Nina memaksakan tersenyum pada wanita tua tersebut. Bibirnya menggumam terima kasih. Bu Sarti mendengus pelan, tapi kemudian membalas dengan senyuman tipis. Selesai. Mengangguk pada seis ruangan. Dia melanjutkan langkahnya. Aneh, hatinya terasa senang, tapi hanya sesaat. Wajahnya yang riang seketika berubah menegang. Sandalnya disingkirkan dan telapak kakinya dipijak dalam-dalam ke tanah. Sebuah pesan telah diterima. Lebih tepatnya sebuah ancaman. Bersambung. Oke kawan. Bagi kalian yang suka dengan cerita tadi, jangan lupa di like. Dan bagi kalian yang baru berkunjung, jangan lupa di subscribe, oke. Dan misalkan kalian punya saran, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Ketemu di cerita selanjutnya. Bye.